Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang PPh Badan untuk tema koreksi fiskal. Jadi silakan disimak pembelajaran berikut ini. Jadi kali ini kita membahas tentang PPh Badan. Untuk tema kali ini adalah tentang koreksi fiskal. Apa itu koreksi fiskal? Kemudian bagaimana cara untuk menambah atau menguranginya. Yang pertama tentang pengertian koreksi fiskal sendiri. Koreksi fiskal secara umum adalah rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan antara laba menurut komersil atau akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Laporan keuangan komersil ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung pajaknya. Jadi memang pasti ada terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal. Nah, penyesuaian perbedaan itu namanya koreksi fiskal. Untuk koreksi fiskal sendiri itu ada perbedaan, ada yang sifatnya beda tetap atau permanent difference dan atau yang sifatnya beda waktu atau timing difference. Jadi di sini koreksi fiskal sendiri ada yang pasti berbeda antara antara komersil dengan yang fiskal, ada juga yang memang dibedakan hanya waktunya saja. Kira-kira perbedaannya mungkin ini sudah dikenakan tapi yang di fiskalnya belum, misalkan. Seperti itu. Jadi perbedaan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan pembebanannya itu ada dua tadi. Beda tetap dan beda waktu. Nah, contohnya beda tetap itu seperti apa? Jadi beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersil dengan ketentuan undang-undang pajak yang sifatnya permanen. Artinya di sini memang antara koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Jadi contohnya katakanlah biaya atas keperluan pribadi misalkan. Nah, kalau di komersil itu masih bisa diakui biaya atas keperluan pribadi gitu. Nah, tapi kalau di fiskal biaya atas keperluan pribadi tersebut tidak akan dikenakan atau pasti akan dikoreksi. Jadi biaya itu pasti tidak bisa jadi beban atau tidak boleh jadi pengurang. Contoh lainnya dari sisi penghasilan, katakanlah penghasilan dari bunga deposito. Kalau di komersil itu pasti ditambahkan di penghasilan lain-lain. Tapi kalau di sisi fiskal, karena bunga deposito itu termasuk final, maka penghasilan dari bunga deposito itu nanti pasti akan kita koreksi. Tidak boleh jadi penambah penghasilan, karena nanti itu bersifat final. Itu yang pengertian dari beda tetap. Jadi pasti bedanya itu pasti permanen, pasti akan selalu ada. Jadi pasti akan selisih antara komersil dengan yang fiskal. Contoh lainnya di situ ada penghasilan hibah, sumbangan, penghasilan bunga deposito tadi. Kemudian kalau biaya, dari sisi biaya itu ada sanksi perpajakan, biaya entertain kalau tidak ada daftar nominatifnya, dan pengeluaran-pengeluaran yang terkait bukan kegiatan usaha perusahaan. Jadi seperti itu contoh-contoh dari beda tetap atau permanent difference. Kemudian ada juga yang sifatnya beda waktu. Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik dari sisi penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersil dengan pajaknya dengan ketentuan undang-undang pajak yang bersifat sementara. Artinya koreksi fiskal dilakukan untuk diperhitungkan dengan laba kena pajaknya. Contohnya di sini penghasilan yang menimbulkan beda waktu adalah penghasilan atau pendapatan laba selisih kurs. Itu berbeda ya. Kemudian yang lainnya, sementara untuk contoh biaya adalah biaya penyusutan dan biaya sewa. Jadi biaya penyusutan itu terjadi perbedaan. Sewa bisa jadi dibebankan di awal atau dibebankan setiap bulan misalkan. Itu juga pasti akan terjadi perbedaan. Nah, itu apakah beda waktu ataukah beda tetap. Nah, kalau yang di sini contohnya adalah beda waktu. Nah, kemudian koreksi fiskal itu ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Positif itu koreksi positif itu artinya adalah tujuan dari koreksi positif adalah menambah
laba komersil atau laba penghasilan kena pajaknya. Jadi koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Jadi intinya adalah kalau koreksi positif dia akan menambah pendapatan atau dia harus mengurangi biaya. Jadi pendapatannya diakui, kemudian kalau biaya-biayanya kalau dikoreksi itu berarti biayanya itu ada yang sebagian dihapus. Tadi contohnya ada biaya sanksi misalkan, itu pasti dihapus. Nah, itu berarti kalau biayanya turun artinya dia koreksi positif. Sementara kebalikannya kalau koreksi negatif itu contohnya tadi ya, tujuan dari koreksi negatif adalah mengurangi laba komersil atau laba penghasilan kena pajak. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersil yang ternyata lebih tinggi daripada pendapatan fiskal, atau sebaliknya biaya-biayanya komersil itu ternyata lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Jadi kalau koreksi negatif itu pendapatannya awalnya pendapatan komersilnya di atas, tapi setelah kita koreksi fiskal ternyata pendapatannya jadi turun. Atau kebalikannya, katakanlah biaya fiskalnya itu tinggi, biaya komersilnya tinggi, setelah kita koreksi fiskal ternyata biayanya malah jadi turun. Malah biayanya jadi naik kalau di fiskal. Contohnya untuk koreksi negatif itu misal kayak tadi, pendapatan bunga deposito. Awalnya pendapatan bunga deposito di komersil itu diakui, tapi ternyata setelah di fiskal malah tidak diakui, jadi pendapatannya malah turun. Jadi sederhananya positif itu akan menambah pendapatan, kalau negatif itu akan mengurangi pendapatan. Kalau dari sisi biaya berarti kalau koreksi positif biayanya jadi turun, dikoreksi jadi turun di fiskalnya. Kalau koreksi negatif untuk biaya berarti biayanya jadi naik. Jadi setelah dikoreksi ternyata biayanya malah jadi naik. Itu untuk yang positif dan negatif. Nah, sekarang contoh-contoh untuk koreksi fiskal positif apa saja? Contohnya nomor 1, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Ini tidak boleh jadi biaya, jadi harus dikoreksi. Istilahnya adalah kalau di sini adalah non-deductible expense. Jadi harus biaya-biaya ini harus dicoret, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Kemudian ada dana cadangan. Kemudian nomor 3, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau fasilitas atau kenikmatan. Jadi bukan berupa bentuk uang. Kemudian jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi apabila kita memiliki hubungan istimewa, baik itu penguasaan saham, manajerial, ataupun hubungan keluarga, jadi apabila ternyata pembayarannya itu melebihi jumlah kewajaran, harusnya mungkin hanya 10 juta, tapi dibayarkannya jadi 12 juta, maka yang 2 jutanya, selisihnya itu harus kita koreksi. Kemudian harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, ini juga harus kita koreksi karena hibah, bantuan, sumbangan itu bukan termasuk objek pajak. Kemudian pajak penghasilan untuk jenis pajak PPh itu tidak boleh jadi biaya. Kalau untuk pajak lainnya boleh. Misalkan PPN atau pajak daerah itu masih bisa. Khusus untuk PPh tidak boleh jadi biaya. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada pemilik. Pemilik di sini bukan termasuk karyawan ya, jadi tidak termasuk ke dalam jajaran direksi dan karyawan. Artinya di situ tidak boleh jadi biaya. Kemudian sanksi administrasi, untuk sanksi semuanya tidak boleh jadi biaya. Kemudian selisih penyusutan atau amortisasi komersil di atas amortisasi fiskal. Nah, ini juga harus kita koreksi karena harus sesuai dengan, jadi ketika penyusutan maka harus disesuaikan lagi. Yang dipakai adalah penyesuaian atau penyusutan menurut fiskal. Jadi kalau ternyata komersilnya lebih tinggi maka harus dikurangkan, harus sesuai dengan koreksi fiskal. Kemudian nomor 10, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi apabila kita punya, contohnya tadi ya, misalkan kita punya pendapatan dari sewa gedung. Nah, sewa gedung itu kan
penghasilan yang bersifat final. Nah, jadi atas jasa perawatan atau biaya untuk merawat gedung itu, maka itu tidak boleh jadi biaya. Karena pendapatannya bersifat final, maka biayanya juga tidak boleh dimasukkan ke fiskal. Kemudian nomor 11, penyelesaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Jadi selain dari nomor 1 dari 10 tadi. Itu kurang lebih item-item koreksi fiskal positif. Nah, berikutnya ada yang koreksi negatif. Yang tadi, kira-kira pendapatannya jadi turun atau biayanya jadi naik. Nah, nomor 1 adalah dari sisi penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, tapi termasuk dalam peredaran usahanya ya. Jadi katakanlah perusahaan dia memiliki berbagai macam jenis penghasilan, mulai dari kegiatan usaha, dari modal, sampai dari penghasilan lain-lain. Nah, kita harus membreakdown satu persatu jenis penghasilannya tadi. Misalkan dari usaha dagang misalkan. Katakanlah total omsetnya 5 miliar. Nah, dari 5 miliar ini kita breakdown. Oh, ternyata dari kegiatan usaha itu 4 miliar. Dari modal, katakanlah dari bunga deposito itu ada 100 juta. Nah, sisanya dari pendapatan lain-lain. Nah, itu harus kita breakdown dulu. Mana yang bisa termasuk pendapatan yang bisa kita kenakan fiskal, mana yang final dan mana yang tidak objek pajak. Jadi kita harus membreakdown satu persatu jenis penghasilannya. Apakah tadi ya, kan penghasilan sendiri ada 3 macam. Penghasilan yang dapat dikenakan pajak atau objek pajak, kemudian penghasilan yang dikenakan PPh final, dan yang terakhir adalah penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, kita harus mengklasifikasikan dulu penghasilan yang dari perusahaan tadi itu kemana saja arahnya. Apakah 1, 2, atau 3 tadi. Kemudian nomor 2, selisih penyusutan atau amortisasi komersil di bawah penyusutan amortisasi fiskal. Nah, ini juga kebalikan tadi ya, ternyata fiskal itu lebih tinggi daripada komersilnya. Nah, berarti penyesuaiannya jadi negatif karena ternyata biaya penyusutannya jadi lebih tinggi. Kemudian yang terakhir nomor 3, penyelesaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Artinya selain dari nomor 1 dan nomor 2 yang mungkin ada aturan khusus atau aturan tersendiri nanti. Kurang lebih seperti itu untuk yang koreksi fiskal negatif. Semoga pembelajaran ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.